Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait pemberitaan dari salah satu media ini ya, dari hobirebahan.com. Diberitakan di sini Kemendikbudristek ingatkan guru tak ikut bimbel berbayar, kamu pasti lulus ya. Pemberitaannya seperti ini seolah-olah bahwa Kemendikbudristek itu menjamin guru honorer yang ada di sekolah negeri itu pada seleksi yang kedua dipastikan akan lulus. Apakah demikian? Nanti akan kita bahas bersama-sama, akan saya sedikit carikan beberapa informasi yang terkait hal ini, benar atau tidak honorer sekolah negeri itu dijamin pasti lulus pada seleksi yang kedua ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Baik, kita lanjutkan untuk jaminan pasti lulus bagi tenaga honorer kategori 2 dan non kategori yang terdata di Dapodik tentunya ya, yang bekerja di sekolah negeri. Ini pada seleksi tahap 1 sudah diikutkan. Kemudian ada yang belum lulus pada tahap pertama, nanti akan ikut seleksi lagi pada tahap yang kedua. Kemudian benar tidak ada jaminan untuk lulus di seleksi yang kedua ini ya. Kita perhatikan dari redaksi yang tadi, ini pasti lolos ya. Ini dijelaskan bahwa di bagian berikutnya ini seleksi tahap 2 ya, menurut dia, ini menurut Ibu Nunuk Suryani selaku sekretaris GTK, tidak usah ikut bimbel berbayar, yang bisa menolong Bapak dan Ibu guru sendiri ya, dengan mempersiapkan diri dan berdoa. Nah, berarti kalau redaksi seperti ini artinya tidak ada jaminan dari Kemendikbud untuk meloloskan tenaga honorer di seleksi yang tahap keduanya nanti ya. Nah, kemudian benarkah berita ini? Saya cross check ya pada portal berita yang lain ya. Nah, karena ini secara logikanya ya, afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di ujian tahap 1 ya, sedangkan ujian tahap 2 sudah terbuka kompetisi seluruhnya dan dilihat nilai tertinggi. Jadi nanti juga akan diikutkan guru swasta dan lulusan PPG, sehingga ini tidak ada jaminan ya kalau seperti ini. Nah, kemudian kita coba cross check dengan portal berita dari jpnn.com. Nah, ini redaksinya, judulnya ini tips lulus P3K Guru 2021 tahap 2 dari pejabat Kemendikbudristek, honorer wajib tahu. Jadi redaksinya adalah tips lulus saja ya, bukan seperti yang tadi ini kamu pasti lulus. Jadi seolah-olah ini ada jaminan dari Kemendikbudristek Dikti yang belum lulus seleksi kompetensi 1 akan diluluskan pada seleksi kompetensi yang kedua. Ini ya. Kemudian alasan ini kenapa tidak ada jaminan ya, karena yang pertama tadi sudah saya sebutkan, ada persaingan ya dari guru non induk ya, kemudian ada lulusan PPG dan guru swasta yang terdata di Dapodik tentunya. Nah, padahal yang paling ditakutkan oleh guru honorer ini adalah lulusan PPG yang memiliki tambahan 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Ini kan berarti memang tidak ada jaminan. Penekanan tadi ya, penekanan pada saran dari sekretaris GTK ini adalah untuk semangat belajar, peluang makin besar ya. Ini karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi. Ini ya, artinya untuk guru yang di sekolah negeri itu yang tadinya itu apabila satu sekolah itu sekolah induknya membuka formasi, berarti dia punya kesempatan yang sangat besar dan mendapatkan afirmasi ya. Nah, sehingga di sekolah lain itu meskipun di sekolah negeri tapi tidak buka formasi, dia tidak bisa mengisi di sekolah lain sebelum diisi oleh peserta dari sekolah induk sendiri. Nah, ini tujuannya adalah untuk benar-benar
tepat sasaran ya menurut saya, agar sekolah yang memang membuka formasi kemudian di situ ada guru honorernya itu yang diprioritaskan. Nah, sementara kenapa ada yang guru honorer di sekolah itu tidak membuka formasi? Ini ada beberapa kemungkinan. Secara data barangkali ada guru ampuan ya, ada guru ampuan. Misalkan guru di SDA itu mengampu pada SDB, sementara SDB-nya tidak ada gurunya, kayak guru mapel PAI itu kan ada yang ampuan, sehingga untuk guru ampuannya itu ketika dalam data Dapodik itu diisi ampuan, berarti kemungkinan dia tidak membuka formasi karena dianggap ada gurunya. Barangkali seperti itu, sehingga untuk guru yang induk itu yang menjadi prioritas, sedangkan guru non induk ada tidak menjadi suatu prioritas ya. Kenapa ini pada tahap 1 itu prioritas untuk guru induk. Nah, berikutnya untuk jaminan ini ya, jaminan sekolah non induk kan, karena tadi disebutkan sekolah induk dan non induk itu sudah tidak ada karena bisa saling bersaing di seleksi tahap 2. Dan yang paling penting itu menurut Bu Nunuk Suryani, kalau saya perhatikan di sini adalah guru honorer terus mempelajari modul yang diberikan Kemendikbudristek dalam program guru belajar mandiri ya. Artinya dari Kemendikbud itu sudah menyediakan untuk belajar, ya kan? Agar benar-benar mempersiapkan agar bisa lolos lah ya. Bu Nunuk juga menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati saat tes tahap 1. Ini artinya kan punya kelebihan sebenarnya yang sudah seleksi tahap 1 dan belum lolos ya. Punya kelebihan mereka itu sudah pernah mengikuti tes dan materinya hampir sama barangkali. Jadi ada keistimewaannya seperti itu. Tapi tidak dijamin bisa lolos ya. Hanya saja peluangnya itu semakin besar ya karena memang sudah pernah mengikuti tes. Untuk seleksi 2-nya juga itu nanti akan diperhitungkan ya. Apabila seleksi pertama dan kedua nilai lebih tinggi seleksi yang pertama, berarti yang diambil itu nilai pada seleksi yang pertama tadi. Dengan catatan pemilihan formasi dan instansi yang sama, gitu ya. Dan sudah memenuhi nilai ambang batas. Ya. Ini ditekankan juga ini ya, P3K tahap 2, ini peserta tesnya itu gurunya harus fokus belajar dan tidak perlu ikut bimbingan belajar berbayar ini ya. Tidak usah ikut bimbingan belajar berbayar. Ini pelajari itu karena model soalnya seperti itu. Enggak usah ikut bimbel. Nah, dengan demikian memang tidak ada jaminan bagi guru negeri yang ikut seleksi tes tahap 2 untuk lulus ya. Tetapi paling tidak dari pemerintah sudah memberikan upaya semaksimal mungkin memberikan kesempatan ya pada seleksi yang tahap pertama kemarin. Selanjutnya ini ya untuk memperkuat ya, ini dari cpnn.com. Kita coba cari dari sumber informasi yang lebih jelas dari Kementerian Pendidikan. Ini redaksinya ini ya pada tanggal 15 Oktober 2021 ya. Jelang seleksi guru P3K tahap 2, Kemendikbudristek himbau para guru siapkan diri. Jadi ini hanya dihimbau untuk mempersiapkan diri. Ini ya, tidak usah ikut bimbel berbayar. Ini jadi tadi sumbernya yang diberitakan oleh hobirbahan.com dan cpnn.com, memang sumber utamanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat menghadapi ujian seleksi P3K tahap 2. Semoga dimudahkan dan dapatkan lulus dan ditempatkan. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.